Namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari bersorak-sorai buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percayakan hatimu, percayakan imanmu, bahwa yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Go! Mari dengan segenap hati, segenap iman katakan haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya, kebenaran-Nya memberikan kuasa yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari dengan sukacita angkat tangan, angkat hatimu, sama-sama katakan, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Shalom semua. Shalom, shalom, shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita percaya bahwa damai sejahtera Bapa memelihara kita semua. Kita siapkan hati kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih karunia Kristus. Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari nyatakan sukacitamu. Mari nyatakan ucapan syukurmu lebih lagi buat Bapa. Makasih Yesus, makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Ku sembah Kau Tuhan hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Kau berkati hidupku dengan
Kini ku naikkan syukur menyembahmu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama katakan, sembah Kau Tuhan hidup, Kau yang termulia. Katakan tiada sepertimu, tiada sepertimu. Ku sembah sama-sama katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur menyembahmu, berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama katakan, berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur menyembahmu, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur menyembahmu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur menyembahmu, Yesus. Kau berkati hidup. Mari angkat tangan, angkat hatimu. Segala kebaikanmu, kini ku naikkan syukur menyembahmu, Yesus. Kini ku naikkan syukur menyembahmu, Yesus. Kami naikkan syukur kini.
Santini. Naikkan syukur Tuhan. Mari sembah Dia, sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah dasar hidup kami, Engkaulah hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Bagimu segala puji hormat, segala kemuliaan, segala kuasa selamanya. Engkaulah Bapa El Shaddai. Sikirana kore kere dalam kore kere dalam. Sikirana la bara 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 la bara. Sikirana la bara la kere la bara la bara la bara la bara la. Engkaulah yang membuka jalan kami, Tuhan. Engkaulah pelindung kami, Bapa. Engkaulah penjunan kami, Yesus. Bagimu segala puji dan hormat. Syikirana parana. Mari renungi kebaikan Tuhan, saudara. Dia ada di dalam hidupmu. Dia ada di tengah-tengah keluarga. Dia berada di dalam bisnismu. Apapun yang kau perbuat, percayalah. Dialah yang akan memberikan jalan kemenangan. Syikirana para nama-nama syikirere. You
in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's worship Him, say this together. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning life around. I worship you, I worship you. Are here, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. Take it on the home. That is who you are. And that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Let's keep it this song together. Let's see your promise in my life, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, that is who you are. That is who you are. Take it out of my mouth. Jesus, Jesus, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. We make a miracle work, promise keep, like in the darkness. My God, that is who you are. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali sore ini dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Grace of Christ Community Church Surabaya beralamat di Klampis Square B01 Klampis, Surabaya Timur, dengan jam kerja seperti yang ada di hadapan saudara. Saudara yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau pelayanan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di hadapan saudara. Adapun program-program ibadah online dan update informasi pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya selama ini dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube dengan akun GCCC Surabaya. Ada program Good News Tonight setiap hari Kamis jam 8 malam. Kemudian program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap Sabtu jam 13.30. Kemudian Sunday Worship from Home setiap Minggu jam 6 sore. Dan setiap hari saudara juga dapat menerima Good News Devotion Today, Injil kabar baik yang menguatkan dan menuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari. Saudara yang ingin mendukung pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya dengan memberi perpuluhan atau persembahan dapat memberikannya ke nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kita percaya apa yang kita tabur, kita pasti tuai berkelimpahan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah beribadah bersama kami dalam Sunday Worship from Home Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan dalam kasih karunia yang melimpah-limpah yang dicurahkan dari surga oleh Bapa yang sangat mengasihi kita. Nah, pada pagi hari ini kita tidak akan mendengarkan firman Tuhan seperti biasanya, tapi kita akan diberkati melalui sebuah perbincangan, ya, sebuah perbincangan dengan judul Orang Benar Hidup Oleh Iman. Saya percaya kita akan sangat diberkati, kita akan memahami bahwa sebenarnya bagaimana kita orang-orang yang sudah dibenarkan, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan perbincangan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau yang memberikan kami hikmat, Kau yang memberikan kami pemahaman, Roh Kudus bekerja berbicara dalam hati kami, membuat kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima lewat perbincangan pada pagi hari ini. Kami percaya kami diberkati, kami dikuatkan, kami dimerdekakan, karena kami tahu Bapa sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya percaya kita hari Minggu ini selalu diberkati Tuhan bersama seluruh keluarga. Amin. Saat ini kita akan sharing-sharing dalam firman Tuhan. Mungkin minggu ini sedikit berbeda dengan minggu-minggu biasanya. Kita akan lebih sharing, kita akan lebih berbagi, kita akan membahas satu hal bersama dengan salah seorang leader kita, Ibu Lili Ongko. Shalom Ibu Lili, apa kabar? Shalom Genovi, Iya. baik, luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, Tuhan baik. Ya, kita hari ini mau sharing-sharing. Ya. Apa ini temanya Ibu Lili? Kita mau bicara ingin berbicara mengenai iman. mengenai iman ya. Percaya. Yes, orang benar hidup karena iman. Itu tema kita minggu ini. Baik, mungkin langsung saja kita akan berbincang-bincang. Saudara bisa ikuti dari rumah, saudara bisa komen di bawah mengenai iman. Mungkin ada kesaksian, saudara bisa sharekan. Ya, bagaimana dengan Ibu Lili tentang iman tentang iman orang benar hidup oleh iman? Ya, oke. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Ya. Di Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Perikopnya Roma 1 ayat 16 dan 17. Perikopnya berbunyi Injil itu kekuatan Bapa. Oke, Injil itu kekuatan Bapa. Saya Ya. baca dulu ya, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yes. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, amin, amin. Ya, jadi menurut pendapat saya, sebagai orang yang percaya, Ya. sebagai orang yang dikasih Bapa, Ya. landasan kehidupan kita itu adalah iman. Iman, dasar kehidupan kita ya. Itu iman, Yes. gitu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah dikasih Bapa, dasarnya itu basicnya tuh harus iman dulu. Fondasi kita itu adalah iman. Jadi mungkin itu yang membedakan kita dengan orang di luar Ya, Tuhan ya. Betul. Orang yang di luar Kristus, mereka yang dengan kita yang di dalam Kristus, yang bedanya di situ. Karena kita hidup dengan iman. betul. Hidup berdasarkan iman. Ya. Coba mungkin bisa diberi contoh Ibu Lili. Bagaimana orang mungkin dalam menyikapi hidup. Kan Ya. semua orang tidak hanya orang di dalam Kristus ya. Seluruh orang di muka bumi ini punya masalah. Betul. Mungkin bagaimana kalau orang hidup dengan iman itu? Kalau saya begini, saya menyikapi suatu masalah, suatu keadaan yang mengecewakan, suatu Ya. keadaan yang tidak baik, itu saya tidak berfokus dengan keadaan atau berfokus dengan masalahnya. Tidak. Ya. Tapi saya berfokus kepada Bapa yang baik. Amin. Amin. Jadi amin. saya hanya melihat Bapa itu baik, Bapa itu mengasihi aku. Aku percaya Yes. bahwa Bapa sanggup Amin. menyelesaikan semua masalahku. Amin. 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 Itu. Ya. Jadi setiap kali kita hidup ya pasti ada masalah, mau Ya, besar, mau ada kecil, mau sedang itu pasti ada. persoalan, ya, Tapi saya betul. nggak fokus sama masalah itu. Betul. Cuman kadang-kadang secara kedagingan itu muncul rasa takut, rasa Khawatir, khawatir, cemas. rasa cemas, Ya. itu muncul. Betul. Tetapi ketika itu muncul, kita langsung pikiran kita tuh harus langsung ke arah Tuhan, ke arah Bapa yang baik. Ya. Itu pengalaman saya Iya, pribadi. iya. Jadi kita langsung tidak jadi begitu dapat masalah nih, misalnya wah dapat berita buruk gitu Iya. ya. Mungkin itu membuat kita sangat terpukul. Betul. Namun kita langsung saat itu juga jika kita punya iman ya, kita Betul. hidup di dalam iman, kita langsung terfokus. Bapakku adalah Bapa yang baik. Iya. Misalnya kita dapat masalah dengan keuangan misalnya, Betul. kita langsung berpikir bahwa oh Bapakku itu gembala yang memelihara Betul. aku. Bapak yang memberikan aku jaminan gitu. Betul. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi Benar. otomatis kita Betul. tidak langsung bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini gitu. Ya. Kalau- Kita harus kembali ke Bapa. Betul. Jadi setiap ada masalah, setiap ada persoalan, kita selalu harus kembali ke Bapa. Selalu kembali ke fokusnya ke Bapa. Ya. Itu yang penting, itu Ya. yang paling terpenting Ya. kalau menurut ya. saya. Heeh. Itu. Kalau misalnya gini, apakah masalah itu kan ada masalah kadang-kadang gini nih, ada masalah besar, kalau besar banget misalnya kalau sakitnya kanker baru nyari Tuhan nih. Tapi kalau sakitnya cuman
sakit gigi, pusing-pusing, langsung aja minum obat atau apa, lupa. Gimana tuh menurut anu kalau hidup di dalam iman itu? Kalau saya begini, saya menyikapnya kalau ada masalah seperti Ya, itu. contohnya besar kecil lah, Ya, seukuran manusia gitu. Saya sudah percaya dengan Tuhan Yesus yang sangat baik, Ya. yang sudah rela mengorbankan tubuh dan darahnya. Amin. Saya selalu mengambil tubuh dan darahnya, itu adalah dasar iman saya. Amin. Jadi saya selalu mengambil tubuh dan darah saya dengan percaya, dengan iman, saya berdoa. Ya. Saya mengangkat tubuh dan darah, saya percaya semua masalah, mungkin ada sakit penyakit, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetelesai, udah. Amin. Itu. Jadi tidak menunggu ada masalah baru kita berdoa, tapi Tidak. kita Ibu Lili mempunyai Saya melatih, suatu saya tuh selalu melatih. ya Melatih diri saya untuk nggak- bersekutu dengan tubuh dan selalu darah bersekutu Tuhan dengan tubuh darah setiap kali saya setiap mau, hari. bukan setiap hari, setiap kali. setiap kali. Bisa satu bahkan. hari, bisa 2-3 kali, tergantung. Oh, ya. Gitu. Jadi bisa bisa mau tidur setelah tidur atau bangun tidur atau mau tidur, bisa saat menghadapi masalah Betul. dan sebagainya. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Setiap itu- kali. ya, Di firman Tuhan dikatakan setiap kali kamu mengangkat kamu mengangkat tubuh dan darah darah itu mengingat akan Iya, Yesus. akan Yesus, Betul, betul. betul. Setiap kali. Betul. Bukan dikatakan setiap hari atau seminggu sekali, enggak. Iya. Setiap kali. Itu. Jadi saat kita punya masalah, aku yang mau tak ingat bukan masalah besarnya Bukan. masalahku, tapi Yesusku yang Yesus. lebih besar Betul. daripada masalahku. Betul. Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat, bisa mengatasi semua masalah. Amin, 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 amin. Jadi Ya. bagi Bu Lili, dengan kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan, itu kita berarti mengingat akan kasih Bapa yang besar dalam kehidupan kita senantiasa, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita Ya. bersama dengan Dia, gitu Betul. ya, betul ya. Betul. Karena selain kita tiap hari, tiap saat mau mengangkat tubuh dan darah, ya kita harus sesering mungkin ya itu mendengar firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, oke. Kita baca di Roma 10:17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi setiap saat, setiap waktu kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu menimbulkan iman. Itu saya ngalami secara pribadi ya. Ya. Itu sehingga kita kuat menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Itu kayaknya ya sudah. Aku punya Tuhan kok. Jadi saya nggak worry lagi, nggak takut, Nggak oleng khawatir, lagi nggak gitu oleng ya, mau lagi, masalah karena kita punya apapun. kekuatan. Karena fondasi kita kuat, karena apa? Iman itu lagi karena firman Tuhan. Jadi otomatis gitu ya, Bu ya. Itu otomatis. Jadi gitu yang loh. pertama tadi mengangkat tubuh dan darah Tuhan untuk kita mengingat kasih Bapa Iya. dalam kehidupan kita yang membuat kita kuat, dan yang kedua tadi Mendengar selalu firman Tuhan. mengkonsumsi firman Betul, Tuhan mendengar setiap hari lagu-lagu mendengar. rohani. Yesus kekuatanku. Mungkin ada kesaksian Ibu, bagaimana? Ya, saya punya kesaksian yang luar biasa. Dan itu kalau saya mengingat-ingat saya bisa menangis. Pernah suatu pagi, itu saya bangun pagi, kemudian handphone saya berdering. Ternyata ada orang mau melihat ruko di daerah Diorejo. Itu sudah lama kejadiannya, sekitar 2000, mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Dan orang tersebut itu saya merasakan itu orang bule karena nada Indonesianya nggak jelas gitu loh. Oh iya. Jadi nggak kagok-kagok gitu loh, tapi banyak ngomong Inggrisnya gitu. Kemudian singkat cerita kita janjian di lokasi. Saya minta waktu 1 jam karena perjalanan saya ke sana tuh kurang lebih membutuhkan setengah jam. Saya belum siap-siap juga. Saya bilang 1 hour lagi saya akan udah di lokasi. Oke, terus? Waktu di mobil saya tuh dengarkan musik, saya tuh nyanyi, saya penyembahan. Roh saya itu pun sangat kuat. Saya bisa memperkatakan, aku pasti closing, aku pasti closing, Amin. aku pasti diberkati, aku pasti closing. Itu yang aku ucapkan tanpa syarat. Saya bilang gitu, tanpa tawar, langsung deal dalam nama Yesus. Itu saya sebutkan berulang-ulang. Perjalanan saya dari daerah Pakuan ke Diorejo itu kurang lebih butuh 30 menit. Saya ucapkan perkataan iman saya katakan pasti closing. Sampai di lokasi, saya benar tebakan saya, ini orang bule, benar orang bule, betul, bule. besar, ganteng gitu orangnya. Kemudian saya menyapa, good afternoon son, Iya. how are you?
Kemudian, can I help you? Saya bilang gitu. I want to buy this shop house, dia bilang gitu. Saya mau beli ruko ini, dia bilang gitu. Oke. Kemudian setelah kita lihat-lihat, kemudian dia tanya, how much this one? Saya bilang, saya katakan sekian M gitu. Kemudian, oke, I buy it. Dia bilang langsung. Oke, saya beli. Langsung. Merinding saya. Tanpa Tanpa nawar, tanpa basa-basi. Oke, nanti kamu ke tempat saya, ambil ini ya, ambil uang ikatannya gitu loh kasarnya, down payment dia bilang gitu. Oke, saya janjian jam agak siang gitu, agak sore-sore, saya disuruh ke rumahnya dia, kebetulan di apartemen Landmark situ dekat rumah saya disuruh ambil. Bener loh, dia kasih saya 1 lembar bukti transfer, bukti transfer DP, dan itu separuh dari harga ruko itu. Dan dia beli ruko tuh 4 ruko loh, bukan 1 ruko loh, 4 ruko loh. Luar biasa enggak? 4 ruko Tuhan kalau memberkati langsung sekaligus 4 ruko. Aduh, saya lihat bukti down payment itu, bukti transfer tuh saya ya mau nangis ya, apa bener-bener Tuhan tuh dahsyat. Luar biasa. Bener-bener ya, dahsyat. Dan sekarang udah beres, selesai, dan notaris semua udah beres, serah terima ruko sudah selesai semua. Jadi tadi dikatakan bahwa selama perjalanan Bu Lili terus berdoa tuh memperkatakan ya? Deklarasi ya? Deklarasi. Jadi iman itu harus kita ngomong. ucapkan. Harus ngomong. Jadi itu roh yang menggerakkan atau gimana tuh? Betul. Jadi terus sampai di mobil saya tuh nangis sama Tuhan. Tuhan, kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Dengan cara yang maksudnya di luar nalar saya selama bekerja di properti, tidak pernah kejadian seperti, tidak pernah tanpa nawar. Dan belinya langsung 4 unit, hitungannya kan grosir. Orang beli 1 ruko kita udah happy. Ini 4 loh. 4 nggak pakai nawar. Nggak pakai nawar. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Amin. Bukan kekuatan kita, bukan karena saya pandai menjelaskan, bukan karena saya pandai berargumen enggak, dan itu tidak berlangsung lama, hanya berapa harganya, oke saya beli, udah 2 kata itu aja, berapa harga dan saya beli, sudah, that's it. Wow, luar biasa. Itu karena Tuhan. Jadi iman itu muncul dengan sendirinya itu karena sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Betul. Setiap hari itu membuat kita percaya diri. Membuat kita percaya diri, membuat kita yakin bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita, bahwa Tuhan itu baik dan bahwa kita itu berhak meminta, ya kan? Kita sebagai anak-anaknya kita berhak meminta. Dan itu tidak bisa secara otomatis gitu ya. Kalau sebenarnya firman itu seperti makanan sebenarnya ya Bu Lili ya. Firman itu seperti makanan. Bagaimana kita memilih makanan, itu yang membuat hasilnya bagaimana. Setuju saya. Iya, sama seperti orang makannya karbo terus, gula terus, manis-manis terus, ujung-ujungnya diabetes, ya kan? Seperti itu. Nah, kita mendengarkan sama nih firman kan sekarang macam-macam juga ya. Tapi kalau kita ada firman yang menuntut begitu, misalnya kamu harus begini, kamu harus berbuat gini, kalau tidak gitu kamu tidak akan diberkati, kalau kamu tidak melakukan ini kamu tidak akan pernah berbahagia rumah tanggamu. Itu membuat kita menjadi tertuntut dan kita tidak percaya diri. Oh iya, memang aku harus koreksi diri, aku harus lebih lagi berdoa dan sebagainya. Namun jika kita tadi ayat yang pertama tadi kita dikatakan bahwa itu karena Injil kasih karunia. Injil kasih karunia. Injil itu karena kasih Bapa, kasih Kristus, pengorbanan Tuhan itu yang dilakukannya bagi kita, itu yang membuat kita kuat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita seperti Ibu Lili tadi, dalam pekerjaan pun percaya diri banget. Tuhan, aku pasti closing, tanpa rewel, tanpa nawar, aku pasti closing. Tanpa syarat, tanpa syarat, benar terjadi. Jadi kita harus berani mengucapkan, berani memperkatakan. Jadi kalau orang yang sudah hidup dengan iman, otomatis pada saat mengalami masalah sama sekali tidak goyah. Saya ingat satu ayat Ibu Lili ya. Saya ingat di dalam satu ayat Yakobus 1 mulai yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu
menghasilkan ketekunan. Betul. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah meminta kepada Bapa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan yang ke-6 ini yang keren. Hendaklah ia memintanya dalam Iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Ya, jadi dengan demikian jangan mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan, ya kan? Jadi kita kalau hidup karena iman itu otomatis kita tuh mantap gitu. Betul. Tidak tergoyahkan, ada masalah enggak tergoyahkan. Terus dikatakan bahwa kalau kamu sampai ada pencobaan, kayak ada ujian, bahagia, happy aja gitu loh. Karena ujian itu tidak melebihi kekuatan kita, dan ujian itu membuat kita semakin tekun. Betul. Karena kita seperti punya latihan sandaran, gitu sandaran ya. itu adalah Bapa. Ya, betul, Nah, betul. itu. Ada pegangannya gitu ya. Iya, betul. Jadi kita seolah tidak sendirian kuat, gitu. Betul. Ya. Karena firman Tuhan dikatakan kalau kita mengangkat tubuh dan darah, Tuhan di dalam aku di dalam Dia. Amin. Itu yang bikin kita kita satu kuat. dengan Betul, Tuhan. kita satu di dalam Tuhan. Itu yang membuat saya tuh sudah nggak takut apa-apa gitu. Kita menjalani kehidupan tuh ya sudah mengalir aja. Amin. Gitu. Amin. Nggak Amin. takut, nggak khawatir. Kita percaya Immanuel, Tuhan beserta kita, sudah itu aja. Amin. Gampang Amin. sekali Amin. hidup itu sebenarnya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada penghujung sharing ini. Jadi kesimpulannya adalah orang benar itu hidup oleh iman, yaitu percaya akan kasih Bapa. Dia percaya bahwa Bapa itu sangat baik bagi kita. Otomatis orang yang percaya, dia akan menerima tubuh dan darah Tuhan setiap hari. Karena Tuhan berkata bahwa saat kamu mengangkat tubuh dan darahku, kamu mengingat akan aku. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, seperti yang tadi Bu Lili katakan, kita tidak lebih terfokus kepada masalahnya, tapi kita terfokus kepada Bapa kita yang besar, yang sangat mengasihi kita. Betul. Dan kesimpulan yang kedua adalah iman ini perlu diperkatakan. Jadi bukan batin gitu ya, bukan bisa dikatakan. Ya, bukan rasa-rasaan gitu ya. Jadi iman ini kita melatih, karena di dalam Matius juga dikatakan kalau kamu berkata kepada gunung ini pindah, akan beranjak, akan pindah. Jadi Tuhan pun menciptakan alam semesta juga enggak dalam hati ya. Jadilah terang, jadilah hewan, jadilah apa semua. Jadi berkata. Begitu juga dengan kita. Ada kuasa. Tuhan sudah menaruh kuasa di dalam mulut kita. Jadi mari kita belajar untuk memperkatakan, karena kalau kita sudah di dalam Dia, otomatis iman itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita tinggal memperkatakannya saja. Amen. Dan yang ketiga adalah ketika ada masalah, ada penderitaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Karena kita punya iman, kita punya Bapa yang baik, kita pasti disertai oleh Dia. Kita pasti melewatinya dan kita pasti berkemenangan. Itu janji Tuhan. Dan Bapa pasti menolong kehidupan kita. Jadi yang terpenting adalah kita tidak goyah, karena kita tahu Bapa kita lebih besar dari semua masalah kita. Amin. Iman adalah gaya hidup dan dasar daripada orang percaya. Kita sudah hidup di dalam Kristus, oleh sebab itu kita hidup di dalam iman. Itu otomatis natural setiap hari. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari, kita akan mengingat Dia yang lebih besar daripada segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya percaya kita diberkati lewat perbincangan tadi. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan lewat perbincangan tadi, bagaimana orang benar itu hidup, saya melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah orang benar hidup oleh iman. Dari mana datangnya iman? Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita membiasakan diri mendengarkan Injil kabar baik, Injil kasih karunia Kristus, saya percaya firman iman itu tertanam dalam hati kita. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, tantangan dalam kehidupan ini, firman itu akan keluar dalam hati kita, memberikan kita kekuatan. Dan firman itu akan memberikan keajaiban dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus ketika Dia dicobai oleh iblis di padang gurun, saudara. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun,
Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis. Artinya firman itu, firman Kristus itu senantiasa menjadi alat untuk kita bisa menang atas segala tantangan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah belajar untuk memperkatakan setiap firman yang kita dengarkan. Ketika Bapa menciptakan alam semesta ini, Dia berfirman, Dia memperkatakan. Sama seperti kita. Ketika kita menghadapi segala hal dalam kehidupan ini, mari perkatakan firman dan kita lihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Yesus ku puji-Mu,
Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormati tubuhnya yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan. Kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh-Mu. Kami mengucap syukur buat makanan yang Kau berikan bagi kami, memberikan kami kehidupan, memberikan kami anugerah yang luar biasa setiap hari. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan darah Yesus Kristus, cara perjanjian baru yang kekal yang Bapa curahkan bagi kehidupan kita. Di dalamnya darah ada nyawa yang Dia berikan sebagai bukti kasihnya bagi kita. Dia berikan nyawanya, kehidupannya, apa yang terbaik yang ada padanya. Dia berikan sebagai bukti Dia mengasihi kita. Setiap kali kita bersekutu dengan darahnya, percayalah, kitalah orang yang sudah dikasihi, kita diampuni, kita diterima oleh karena kasihnya yang besar bagi kita. Bapak, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, hidup dan berkuasa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya, kami mengucap syukur buat darah-Mu, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu persekutuan kami dengan darah-Mu itu memberikan kami kehidupan, memberikan kami kuasa, memberikan kami menyadari bahwa kami telah diampuni, telah ditebus, dan hidup kami senantiasa dimerdekakan karena kasih-Mu yang besar. Kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Mari terima di dalam nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat minyak zaitun, minyak kudus-Mu. Setiap kali kami menerima minyak kudus-Mu, minyak zaitun ini Tuhan, kami tahu ada meterai Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menjamin hidup kami senantiasa dalam perlindungan, dalam penyertaan yang luar biasa. Roh Kudus menjamin kami memiliki kepastian keselamatan yang luar biasa. Bahkan kami percaya firman-Mu. Setiap kali kami menerima persekutuan dengan minyak kudus-Mu Tuhan, kami tahu kami menerima tanda kesukaan, menerima tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kami. Kami dibedakan, kami menerima sesuatu yang spesial karena kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat minyak kudus-Mu, kami mengucap syukur buat pengurapan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dimanapun saudara berada pada hari ini, mari buka tanganmu. Saya rindu berdoa buat kita semua. Bapak,
Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini sudah berfellowship bersama kami di Sunday Fellowship Grace of Christ Community Church Surabaya. Kau menyertai, memberkati kehidupan kami. Sepanjang bulan ini kami tahu kami dicintai Tuhan. Sepanjang minggu ini kami tahu kami diberkati Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Segala tantangan, segala ujian yang kami alami dalam kehidupan kami, kami percaya Engkau Bapa yang senantiasa memberikan kemenangan. Engkau Bapa yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Karena kami percaya kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Bapa memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap bisnis, setiap investasi, segala hal yang mereka lakukan Tuhan, biarlah diberkati Tuhan senantiasa. Kau juga memberkati kesehatan mereka. Kau juga memberkati Tuhan keluar masuk mereka Tuhan, senantiasa di dalam kasih karunia yang luar biasa. Karena Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Setiap benih yang kami sudah tabur untuk pekerjaan Tuhan, setiap benih yang sudah kami tabur untuk rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kami pasti menuai berlimpah-limpah. Karena Engkau Bapa yang tidak pernah berhutang, Engkau Bapa yang selalu berfirman, berjanji, pasti menggenapinya dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati kami semua dalam segala anugerah, segala kelimpahan, segala kuasa dan otoritas. Karena kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Dilindungi ketika kami berjalan, diberkati setiap kali kami bekerja, bahkan dalam peristirahatan kami senantiasa kami beroleh damai dan sejahtera dan sukacita. Dan pada akhirnya kami membuka tangan kami, tengadahkan wajah kami menerima rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah, berkat jasmani maupun berkat rohani dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan, oleh karena anugerah Tuhan, kami dibuat berhasil. Rumah tangga kami penuh dengan kebahagiaan, keuangan kami penuh dengan kelimpahan. Kami percaya hidup kami senantiasa menikmati segala kebaikan yang Bapa curahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terlebih daripada itu, kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengasihi kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Sampai jumpa minggu depan dalam Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari semua katakan, ku naikkan syukurku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji. Semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan Sunday Worship Grace of Christ Surabaya. Kami percaya saudara semua hidup dalam berkat-berkat dan penuh kesuksesan. Biarlah kasih Tuhan dahsyat, biar anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Sampai jumpa minggu depan, dan biarlah anugerah Yesus besar di dalam kehidupan kita. Haleluya! Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Shalom, selamat jumpa di dalam Sunday Worship minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.